Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sukma Putra. Saya merupakan peserta pendidikan dan pelatihan dasar atau Lansar CPNS Mahkamah Agung tahun 2024, gelombang 1, angkatan 3, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai dasar ASN yang yaitu nilai adaptif dan juga kolaboratif. Baik, kita mulai dari yang pertama, nilai adaptif. Adaptif di sini dapat kita maknai sebagai berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Kemudian adaptasi di sini adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi yang sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Baik, kemudian penerapan budaya adaptif terbagi menjadi 5. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, terkait dengan kinerja instansi, dan yang terakhir mendorong jiwa kewirausahaan. Kemudian selanjutnya pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Kemudian yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Kemudian kita masuk ke panduan perilaku atau kode etik dari nilai adaptif yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Serta yang ketiga, bertindak proaktif. Kita masuk ke nilai selanjutnya, yaitu nilai yang terakhir, kolaboratif, diartikan sebagai membangun kerjasama yang sinergis. Kemudian kolaborasi, pengertian dari kolaborasi sendiri adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Kemudian selanjutnya 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga atau publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-stage. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kemudian yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Kemudian yang terakhir, yang keenam, forum kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Kemudian selanjutnya 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan peluang. Kemudian langkah yang kedua yaitu merencanakan aksi kolaborasi, dan yang ketiga mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kemudian selanjutnya panduan perilaku kolaboratif di sini terbagi dari 7. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, setiap kontribusi dan pendapat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kemudian yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, aktivitas kolaborasi antar organisasi ada 11, kerjasama informal. Kemudian yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Ketiga, memberikan pelatihan. 4, menerima pelatihan. 5, perencanaan bersama. 6, menyediakan peralatan. 7, menerima peralatan. 8, memberikan bantuan teknis. 9, menerima bantuan teknis. 10, memberikan pengelolaan hibah. Kemudian 11, menerima pengelolaan hibah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Di sini faktornya ada 5. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, kebagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi yang efisien efektif antara entitas publik. Dan faktor yang menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah ada 2. Yang pertama, ketidakjelasan batas karena masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu wall of government atau WOG, merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan.
WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan jumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dan juga manfaat WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Kemudian dari WOG ini mampu mengatasi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Kemudian keuntungan WOG terbagi dari 4. Yang pertama berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektor masing-masing. Yang kedua, implementasi kebijakan publik tidak hanya melibatkan atau instansi, tapi lintas instansi. WOG juga membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks, dan serta Wall of Government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Kemudian selanjutnya, bentuk dari WOG ada 4, yaitu integrating service delivery, yang kedua integrating and balancing governance, kemudian yang ketiga koordinasi dan kolaborasi, dan yang keempat culture change. Baik, selanjutnya praktek WOG di sini terbagi menjadi 4. Penguatan, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua pembentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat koalisi sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin tantangan praktek dari Wall of Government. Di sini ada 3. Yang pertama kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan institusi. Tantangan yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga kepemimpinan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian Wall of Government berdasarkan jenis, dibagi menjadi 4. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan yang terakhir pelayanan regulatif. Kemudian selanjutnya pembagian Wall of Government berdasarkan pola. Di sini yang pertama pelayanan teknis fungsional, kemudian pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan yang terakhir yang kelima pelayanan elektronik. Demikian pemaparan kami mengenai nilai-nilai dari adaptif dan juga kolaboratif. Semoga dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.